Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami IRB Info Rembang Berbagi dalam program Profil dan Tokoh, dan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, seseorang yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan di masyarakat Rembang, khususnya di kaula muda. Namun sebelum kita berbincang-bincang dengan tokoh yang sedang hitnya saat ini, kita saksikan video berikut ini. April, ya. Penghargaan untuk pemuda dan pemudi kita hari ini tidak berhenti sampai di situ. Masih ada bidang-bidang lainnya. Nah, salah satunya Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dari berbagai sektor yang tentunya patut untuk kita jaga dan bisa dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan bersama. Ya, salah satunya adalah pariwisata yang memperkenalkan alam indah Indonesia kepada dunia yang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk para pemuda yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan sumber daya alam. Dan oleh karena itu, langsung saja kita panggil sama-sama peraih penghargaan Anugerah Kepemudaan 2019 untuk kategori sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Pemenang ketiga diberikan kepada Susilo Nugroho. Sementara pemenang kedua jatuh kepada Romi Adi. Dan juga pemenang pertama kepada Inenga Sueca. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Lagi-lagi pemuda harapan bangsa dengan penuh Bangga prestasi. sekali ya kita Bangga melihat sekali ya. kita malam hari ini. Sekali lagi selamat kepada Susilo Nugroho, Romi Adi, dan juga pemenang pertama Inenga Sueca. Ini bisa dicontoh bagi pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, April, di mana memang sektor-sektor seperti pariwisata ini menjadi ujung tombak penting. Betul. Khususnya untuk mengenalkan budaya kita, budaya Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki kekayaan alam yang Betul. luar biasa sekali. Betul. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pemenang kita. Alhamdulillah, hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa yang ada di video tadi. Beliau adalah Mas Romi Adi. Selamat pagi Mas Romi. Selamat pagi Mas. Mas Romi, kalau boleh tahu Mas Romi ini asli Rembang Mas Romi? Alhamdulillah saya asli Rembang, lahir di Rembang, besar di Rembang, sekolah di Rembang, dan kerja di Rembang kebetulan juga. Apakah sejak kecil Mas Romi punya cita-cita menjadi seorang Romi Adi seperti sekarang ini Mas Romi? Sebenarnya tidak pernah terbayangkan untuk sampai sejauh ini Mas. Gitu, Mas. Karena memang dulu kebetulan memang cita-cita saya kan pengen jadi guru dulu ya. Jadi ya seiring berjalan waktu lewat proses berbagai macam proses ya, jadi lebih enjoy di bidang yang sekarang saya geluti, di bidang pariwisata dan sosial. Gitu. Mas Romi, jadi Mas Romi itu kecil ini tumbuh kembang di Desa Siman ya Mas, Betul. di Kaliori. Berarti masa kecil Mas Romi juga seperti anak-anak kecil pada umumnya di kampung-kampung itu Mas ya? Main di kali, layang-layang, dan lain sebagainya seperti itu Mas? Betul, jadi memang dari kecil memang sudah sering ibaratnya rusuk-rusuk gitu. Iya. Sampai sekarang pun masih. Jadi sempat nih, memang sempat kalau sekolah juga sama, jangan di Rembang juga. Kebetulan juga pernah di panti asuhan juga. Karena iya di panti asuhan karena memang sejak kecil atau memang pada saat mau ikut apa namanya di pendaftaran SMA, karena pada saat itu memang tidak memungkinkan untuk orang tua memang belum ada biaya untuk menyekolahkan di SMA, jadi saya di panti asuhan. Bentar. Yeah. Mas Romi, Iya. dulu SD di mana Mas Romi? SD di Sendanggung, SD Sendanggung 2. SD Sendanggung. Iya, Dulu 2, SMP-nya? SMP-nya SMP 1, terus sekolahnya di SMK 1 Rembang. Nah, Iya. dari SMP ke SMK 1 itu Mas Romi berarti
melalui perjalanan hidup yaitu berada di panti asuhan seperti itu Mas Romi? Iya, karena memang kebetulan pada saat itu kan memang kondisi perekonomian belum mendukung. Nah, jadi mau tidak mau karena memang pada dasarnya saya suka dengan dunia pendidikan, pengen sekolah daripada tidak sekolah, saya istilahnya kabur sebenarnya, bukan kabur sih, mau beranikan diri untuk masuk ke panti asuhan pelajar di Panti Asuhan Harapan Bangsa di Besi, ya, sekarang jadi panti lansia itu. Mas Romi, kalau boleh tahu waktu Mas Romi SD SMP itu apakah termasuk golongan anak yang pinter, yang 10 besar atau 3 besar atau mungkin selalu menjadi bintang kelas Mas Romi? Alhamdulillah waktu memang SD itu memang sering dapat ranking. Lomba-lomba juga alhamdulillah juga sering, dan masuk di SMP pun juga masuk rata-rata ya yang penting ya kayak iya ya meskipun tidak ranking 1 bukan, tapi mungkin 3 besar 5 besar ya. Gitu ya. Terus di SMK barulah jiwa-jiwa organisasi mulai tumbuh gitu. Berarti iya. SD SMP itu normal-normal saja, tapi ketika di SMK atau di STM itu jiwa-jiwa keorganisasian dari Mas Romi itu mulai terbentuk gitu Mas Romi? Iya, dari SMK itu kan memang sebenarnya itu kan pembuktian sebenarnya Mas, karena di situ pada saat itu kan memang kondisi yang memang benar-benar tidak memungkinkan untuk sekolah, saya diberikan kesempatan untuk bisa sekolah dengan drama-drama harus sebenarnya orang tua belum membolehkan, mungkin karena kondisi ekonomi ya mungkin. Jadi sebenarnya udah nggak usah sekolah saja gitu kan, ngapain sekolah tinggi-tinggi, mending kerja langsung gitu kan. Tapi karena memang basic saya pengen banget untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi, ya saya ingin membuktikan ini loh Pak, kalau kita sekolah itu pasti akan punya kesempatan lebih bagus untuk nanti berkarir gitu Pak. Apa alasan Mas Romi kok sampai memutuskan untuk berani ke panti asuhan supaya bisa tetap sekolah, itu apa alasannya? Karena itu jalan satu-satunya Mas. Gitu ya. Nah, kalau saya tidak di panti asuhan, ya tidak bisa sekolah. Pilihannya ada 2. Siapa yang waktu itu yang ngajak ke panti asuhan? Saya sendiri. Saya mencari info, tanya-tanya teman, saudara, ada nggak ya kesempatan sekolah gratis atau gimana gitu. Ada ini kamu di panti asuhan. Soalnya juga ya memang pilihan sulit sih Pak. Karena pada dasarnya saya kan memang orangnya ibaratnya di rumah gitu, dalam artian jarang pisah sama keluarga gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, harus dihadapkan 2 pilihan, kamu sekolah lewat di panti asuhan atau tidak sekolah, kamu harus kerja hanya lulusan SMP. Setelah Mas Romi di panti asuhan dengan orang tua tetap awalnya ya beliau oke lah kalau itu memang pilihanmu gitu kan. Tapi yang jelas saya tetap akan membuktikan kalau ini pendidikan itu penting gitu kan. Jadi setelah saya masuk di SMK, di situ mulai saya ingin membuktikan ini loh Pak, Bu, kalau saya sekolah itu pasti berprestasi gitu kan. Pasti saya akan membanggakan keluarga gitu kan. dan itu Terbukti alhamdulillah. Jadi yang awalnya orang tua agak memang tidak begitu concern tidak di pendidikan, setelah saya di panti asuhan berproses di SMK 1 Rembang, jadi ketua OSIS dan sebagainya, ikut organisasi dan sebagainya, sampai tetangga saya yang kebetulan satu sekolah sama saya itu cerita sama orang tua saya gitu kan. Jadi dari cerita-cerita tetangga itu orang tua jadi agak ada rasa bangga gitu kan. Jadi saya puasnya di situ. Jadi selama ini apa yang saya buktikan, apa yang saya pilih, saya tanggung jawab atas pilihan saya, dan saya berusaha untuk bisa membanggakan orang tua. Kalau boleh tahu di STM jurusan apa? Awalnya memang sebenarnya salah jurusan saya, Gitu ya? karena memang passion saya sebenarnya itu anak SMA. Tapi karena mindset saya mau sekolah setelah lulus bisa kerja, jadi saya pilih SMK. Pas sampai SMK pun saya harus pilih jurusan apa gitu kan. Bingung sempat, oh ya udah kalau pada saat itu nem saya bagus, saya masuk otomotif. Iya, jadi otomotif. Saya pun juga dari otomotif juga oke lah, siapa tahu nanti ini pengalaman baru, ilmu baru, mungkin bisa jadi suatu saat kalau pas lulus bisa kerja di bengkel atau Astra dan pada saat itu awal-awalnya. Itu dasar pikiran awalnya? Iya, pikiran awal. Oke Mas Romi, nanti kita akan berbincang lagi dengan Mas Romi tentang
bagaimana Mas Romi di panti asuhan, bagaimana Mas Romi itu mengembangkan bakat-bakat yang ada di diri Mas Romi. Tapi kita istirahat setelah yang berikut ini. Masih bersama IRP dalam profil dan tokoh, dan kita masih bersama dengan tokoh pelopor tingkat nasional Romi Adi. Mas Romi, kalau tadi jenengan sudah menceritakan tentang masa kecil jenengan ketika SD, SMP sampai masuk SMK juga, ketika jenengan merasa itu jenengan tersesat mencari jurusan sekolah. Kalau boleh tahu Mas Romi, tadi jenengan juga menceritakan bahwa jenengan juga pernah berada di panti asuhan. Bisa diceritakan tidak Mas Romi, di kehidupan di panti asuhan menurut Mas Romi seperti apa waktu itu? Sebenarnya luar biasa dan tidak pernah saya bayangkan saya akan masuk panti asuhan. Karena memang di panti asuhan itu saya punya kesempatan kedua, bisa bertemu sama teman-teman yang punya background yang sama saya, sama seperti saya memang. Karena di sana kan memang seorang yang kurang mampu. Nah, pada saat itu memang di sana diajarkan untuk percaya diri, diajarkan agama, ilmu agama, kemudian di situ bertemu teman-teman yang ya tadi yang saya bilang senasib seperjuangan. Di situ memang benar-benar yang awalnya saya pemalu, lama kelamaan saya jadi agak berani. Mesti pertama memang agak minder, sebenarnya ada rasa minder pernah. Oh ini anak panti asuhan, kadang masih ada diskriminasi orang yang umum, malah kamu nggak punya bapak ibu kok. Apa maksudnya kamu nggak punya banyak bapak ibu apa kok masuk di panti asuhan gitu. Padahal kan memang di situ memang dikhususkan untuk pelajar-pelajar yang kurang mampu pada saat itu. Mas Romi, ada kenangan nggak waktu di panti asuhan yang sampai sekarang masih membekas Mas Romi? Masih itu di sana kan kebetulan dekat sama yang namanya kuburan Tionghoa. Oh, Bong Cino. Iya, Bong Cino itu. Jadi di setiap perayaan Imlek atau apa itu ada tradisi keluarga besar yang almarhum yang di sana itu kan suka yang namanya membuat ritual di sana. Lah di situ teman-teman saya diajak gitu, ayo ikut nyimbing yuk. Nyimbing itu apa sih? Jadi kayak minta-minta. Oh gitu ya. Oh. jadi kayak minta sedekah gitu tapi dikasih gitu. Jadi nanti uangnya itu buat beli mie gitu. Jadi saya sempat heran mengalami pengalaman yang menurut saya paling berkesan terlupakan. Jadi ikut teman-teman yang sudah senior udah lebih dulu tinggal di panti asuhan itu kadang ikut semacam itu. Tapi ya seru karena orang-orangnya juga, anak-anaknya juga menyenangkan. Kalau didikan di panti asuhan seperti apa Mas Romi? Apakah ada sistem pembulian atau mungkin sistem senior junior yang junior harus tunduk dengan senior, ada nggak Mas Romi? Kalau secara organisasi di panti asuhan itu mendidiknya bagus ya, karena disiplin banget. Tapi kalau untuk personal antar sesama anak panti asuhan kan memang berasal dari beragam karakter teman, dari orang yang keras sampai yang memang setiap hari tukaran atau berantem itu jelas karena ada barang hilang, baju hilang, itu juga sudah hal yang biasa karena mungkin ketuker pada saat itu. Jadi yang memang kalau untuk bullying senior junior itu memang jelas ada. Jadi memang saya juga sempat gak kerasan karena memang mungkin tahun-tahun pertama itu karena harus benar-benar harus beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Mungkin ada kenangan Mas Romi yang menurut Mas Romi ini adalah titik balik saya ketika saya di panti asuhan, ini saya menemukan peak saya di sana, ada nggak? Kalau titik balik itu lebih ke setelah SMK sih, karena saya kira itu ujian apa ya maksudnya, saya hanya paling setelah saya lulus SMK bisa dapat pekerjaan yang bagus, ternyata enggak gitu kan. Ternyata karena pada saat itu saya harus meninggalkan panti asuhan karena harusnya 3 tahun saya di panti asuhan. Berarti tapi saya di panti asuhan ketika jenengan belajar di SMK itu ya? Iya, SMK itu. Setelah lulus kelas 3? Sebelum lulus itu saya keluar panti asuhan. Itu. Karena saya nggak kerasan pada saat itu. Benar-benar muncak, saya nggak kerasan, saya pengen di rumah. Karena pada saat itu juga saya sering pulang sore kan karena praktek, ujian praktek dan sebagainya. Jadi memang saya lebih memilih untuk di rumah dan ngelesi.
Oh, ngelesi Jadi saya anak-anak. buka les anak-anak SD gitu bayar 2.000 itu. Terus ya udahlah, saya memutuskan benar-benar untuk sudah tidak di panti asuhan tapi tetap jadi pegawai panti asuhan ganduli istilahnya. Jangan, tapi saya tetap kekeh dan akhirnya 2,5 tahun posisi saya masih kelas 3 itu saya harus keluar di panti asuhan. Dan setelah berjalan. Sekolah awalnya jalan, Oh, gitu. awalnya jalan terus setelah lulus saya sempat ketakutan karena saya tidak bisa membayar SPP karena otomatis saya keluar panti asuhan segala biaya yang selama ini ditanggung panti asuhan putus. Oh, gitu ya. Nah inilah mulai malapetaka baru lagi. Saya lulus saya tidak bisa menebus ijazah saya. Oh, gitu ya. Jadi saya lulus nggak punya ijazah Gitu ya. karena belum masih ada tunggaan. Oh gitu. Jadi belum bisa menebus. belum bisa. Jadi alhamdulillah saya punya guru yang sangat baik hati memberi kesempatan saya untuk bekerja di warnet. Nah inilah mulai titik balik saya gitu kerja ya. di warnet bertahun-tahun itu ya setelah di STM hanya untuk biar saya nabung untuk menebus ijazah saya. Berarti jenengan Iya. setelah lulus SMK itu jenengan kerja di warnet. Ya betul. Dan langsung. itu mungkin pengalaman pekerjaan jenengan yang pertama kali. Pertama kali dan beda yang jurusan otomotif Oh iya, oh, gitu ya. langsung di ITI. Uh-huh. Ya udah passionnya memang di ITI sebenarnya. Pernah di tempat lain kerja selain di warnet? 3 tahun saya memang benar-benar berproses di warnet itu banyak pembelajaran yang sampai saat ini sangat bermanfaat mas. Jadi di warnet itu buat acara-acara di tingkat nasional yang tidak banyak orang tahu. Jadi ada namanya Indonesian Facebook Singer itu kayak kompetisi menyanyi pertama di Indonesia yang sempat dihubungi Indonesian Idol untuk timnya untuk menyarankan anggota-anggota saya untuk daftar pada saat itu. Nah terus sampai 3 tahun di warnet saya selesai karena pada saat itu orang tua pengen kamu kalau bisa kerja jangan yang enteng-enteng terus. Sekali-kali kamu harus punya pengalaman kerja yang berat-berat. Mungkin maksudnya biar mungkin orang tua saya maksudnya baik agar cowok itu jangan kerjanya cuma satu bidang gitu. Yeah. Biar ada pengalaman di pekerjaan lain. Nah, pada saat itu saya punya grup toko online Rembang pada saat itu jadi jual beli online dulu yang sama dol nunggu dan sebagainya. Kemudian setelah keluar di warnet saya sempat 1 tahun nganggur Di rumah? Iya di rumah itu 1 tahun ini Nggak ngapa-ngapain? nggak ngapa-ngapain cuma hanya merawat kelinci dan sebagainya macam-macam kerja sebagainya. Nah itulah itu yang paling paling berat dalam hidup saya tidak bekerja sama sekali merasa hidupku kok ya nggak ada gunanya gitu. Pernah saya merasakan titik itu karena memang benar-benar nggak ada yang saya lakukan gitu. Nah setelah itu ketemu Mas Bowo dan saya di Mas Bowo mie ayam ceker Oh, bawa Badri ya. Iya. Di situ pertama kali saya ditawari, ayo Ram ikut aku gitu. Oke Mas, boleh. Di mie ayam loh tapi enggak gengsi. Enggak Mas, soal buat pengalaman. Oh, berarti Mas Romi itu pernah jualan ya? Saya berjualan mie ayam 3 tahun, 2 tahun. Oh, Jualan mie ayam, Rembang Lasem. Oh. Jadi kan kebetulan mie ayam ceker ini kan punya cabang, Rembang dan Lasem. Kebetulan saya disuruh jualan di Lasem. Nah dari situ bener-bener melawan rasa gengsi karena pada saat itu guru saya yang notabene dulu memang guru favorit saya dan tahu saya di SMK seperti apa dan termasuk harus beli lah. Jadi saya di sini bener-bener sedihnya gini, saya merasa mengecewakan guru saya gitu kan karena beliau dulu mengekspektasikan saya, loh kamu ini SMK kamu harusnya lebih bisa mendapatkan kerjaan lebih baik kan tempat di ayaman. Nah itu saya sempat merasa mengecewakan, sedih banget karena bayangkan sendiri dulu kan beliau memang benar-benar kamu suatu saat nanti kamu harus kerja di ini gitu. Tapi pada saat itu dia beli mie ayam melihat saya kerja di sini gitu. Nah itu saya merasa mungkin mengecewakan tapi yang jelas ya ini proses saya gitu kan. Saya ya mencoba untuk soft love saya bahwa ya ini prosesmu gitu kan, proses orang beda-beda dan kesuksesan tidak hanya kamu kerja di pabrik meskipun mungkin ini jalan Tuhan, jalan Allah untuk memberikan pelajaran untuk saya dari situ benar-benar kerja mie ayam dan sebagainya sampai mau ikut duta wisata ya, mau titik baliknya di sini. Seorang Romi Adi yang orang mengenal seperti sekarang ini dulunya adalah seorang penjual mie ayam.
kita akan berbincang-bincang lagi dengan Romi Adi lebih mendalam lagi setelah yang berikut ini. Masih bersama IRP dalam Profil dan Tokoh, dan kita masih bersama Romi Adi, pemuda pelopor tingkat nasional di bidang pariwisata. Mas Romi, tadi jenengan sudah menjelaskan panjang lebar tentang perjalanan hidup Mas Romi dari waktu sekolah sampai jenengan sudah lulus sekolah, bekerja di warnet, bekerja di mie ayam. Mas Romi sekarang dikenal sebagai seorang yang bergelut di bidang pariwisata. Awal mulanya seperti apa, Mas Romi? Situ awalnya kan memang just mie ayam gitu kan. Dari penjual mie ayam saya memiliki bos namanya Mas Bogra Badi yang selalu benar-benar memotivasi saya pada saat itu. Justru dia itu malah diyakin atas masa depan saya. Dalam artian gini, sudah Rom, aku yakin suatu saat kamu pasti akan menjadi orang yang berguna, jadi orang yang sukses. Beliau yang selalu bilang seperti itu, sampai saya nangis. Masuk sih Mas, kayak Pak, kamu kok itu kok cuma gini-gini saja. Saya Rom yakin gitu. Nah pada saat itu saya juga merasa termotivasi dan melihat pengumuman pemilihan duta wisata. Nah ini dari pemilihan duta wisata ini. Ya. Tapi pada saat itu memang saya nggak punya uang untuk nyewa apa namanya, kan duta wisata harus nyewa baju sekitar 200 sampai 300 ribu. Nah pada saat itu saya nggak punya uang gitu kan, karena gaji saya kan sudah kebutuhan sehari-hari untuk beli dan juga sebagainya. Nah pada saat itu saya sampai dari perjalanan Lasem ke Rembang itu saya sempat merenung terus, bisa nggak ya ikut? Entah kenapa selalu ada yang bisiki, kamu harus ikut. Sampai saya di perjalanan itu sampai ya sempat nangis gitu. Ya sampai saya bilang, Rembang, jika ini jalan saya, jika apa yang saya punya ini bermanfaat untukmu, bantu doanya. Biar saya ini bisa bermanfaat untuk anak. Ya Allah, semoga aku bisa. Sampai saya merinding pada saat itu. Perjalanan itu memang saya berdoa terus, semoga hanya demi untuk ikut duta wisata, karena Tahun berapa? 2014. Alhamdulillah Mas Bobo, ya udah tak utangi. Diutangi itu ya? Mas Bobo diutangi, nanti potong gaji ya. Sampai bilang gini, nah kalau duta wisata nek engko metu gak nek ini piye, enggak Mas, saya enggak mau. Saya bilang gitu. Saya cuma pengen jajal saja. Oh iya ya. Terus kebetulan saya ditangi Mas Bowo pada saat itu untuk nyewa baju. Dan ikutlah saya pemilihan duta wisata itu dan dapat kategori Mas Kebudayaan. Dan saya tidak pernah menyangka juga dari situ saya kenal pariwisata. Kenal orang pariwisata pada itu. Bakat saya, apa yang saya punya, bahasa Inggris dan sebagainya saya keluarkan di situ. Dan dari duta wisata saya mulai diajak event-event di dinas. Belum kerja di sana. Oh belum kerja belum di sana ya? Belum. Jadi saya dilibatkan untuk buat proposal, event-event dinas, diikutkan EO dan sebagainya. Terus saya ternyata di dinas itu ada yang namanya lomba Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Oh ya. Saat itu saya posisi sudah di mie ayam, tapi juga sudah punya bisnis percetakan. Jadi kayak jasa pengetikan. Karena kan basic saya kan dulu di warnet, jadi masih membuka langganan-langganan saya suka mengetikan saya gitu. Sampai saat itu saya dikontak oleh dinas, Mas, kalau bisa kamu itu ya ke dinas yang iya Bu, ngapain? Ya diikutkan lomba di dinas. Lomba Pokdarwis tingkat Jawa Tengah pada saat itu, mewakili Rembang dan di sana juara 3. Dan pada saat itu saya juga sudah tidak kerja lagi di mie ayam karena memang sudah sibuk dengan urusan lomba-lomba itu, karena lama lombanya pada saat itu. Terus setelah sering-sering dikontak, terus ada tawaran, ini ada lowongan kerja jadi THL, barulah di dinas pariwisata. Dinas pariwisata pada saat itu lama, enggak 2014, 2016 baru saya kerja. Jadi tentang waktu 2014 duta wisata, 2015 lomba, 2016 baru aprentas di sana. Baru
diperbantukan di sana. Apa yang membuat Mas Romi itu kok terus merasa, oh ini fix saya di pariwisata nih? Pertama saya, ya itu mungkin dari omongan awal saya tadi, karena proses jembatan saya kan memang di wisata itu. Sampai sekarang saya berutang budi sama IMMR, Ikatan Mahasiswa Rembang, karena ini jembatan saya. Mas, IMMR itu yang membentuk kan Mas Romi itu? Bukan, berarti sebelum sudah ada ya? saya hanya meneruskan. Oh gitu ya? Jadi awalnya 2011 itu sudah ada IMMR dibentuk Bakti Rembang pada saat itu. Jadi sempat mati suri Mas. Jadi 2014 itu kita meneruskan. Jadi yang dulu saya benar-benar merasakan dibully IMMR. Duta wisata itu apa? Hanya cuma cantik-cantikan doang dan sebagainya. Sempat saya merasakan bully. Jadi dari bulian itu kita komitmen gitu, teman-teman komitmen, ayo kita tunjukkan bahwa duta wisata itu nggak cuma hanya sebatas bawa kendi, ikut arah-arahan, tapi punya program nyata yang bagus. Nah dari situ, dari rasa seneng dan kemudian ingin istilah pembuktian, kan masa-masa muda itu, ini loh duta wisata itu nggak cuma semacam ini, tidak seperti apa yang kalian tuduhkan ke kami gitu kan. Iya, padahal yang nggak biasa aja teman-teman. Terus buat kegiatan dari Pustusko sedikit-sedikit, dan alhamdulillah dari 2016, 2017 sampai sekarang ya banyak kegiatan yang dihandle teman-teman saya dan sama teman-teman. Ya mungkin ya intinya tujuan kami adalah mewarnai, karena memang di ADART IMMR itu dia fokus di pariwisata, pendidikan dan sosial di ADART-nya. Jadi tidak cuma hanya pariwisata, tapi ada bidang lain. Nah, ya jadi memang teman-teman alhamdulillahnya di dalam IMMR itu temannya beraneka ragam karakter dan punya passion yang sama. IMMR itu di dalamnya berarti kan itu Mas ya, orang-orang atau individu-individu yang alumni dari lomba Mas yang ada di Rembang. Betul. Sampai sekarang coba berapa Mas? Kalau untuk pengurus, karena pengurusnya kan setiap berapa tahun ganti kan. Itu untuk pengurus 20-an, 25-20-an lah. Kalau untuk keseluruhan itu ada 100-an lebih. Yang aktif? Iya, yang anggota yang ikut. Nah, kalau yang aktif 20-an orang ya sampai sekarang ini. Menarik perbincangan dengan Mas Romi Adi. Kita akan meneruskan perbincangan dengan Mas Romi Adi setelah yang berikut ini. Masih bersama IRB dalam profil dan tokoh, dan kita masih bersama pemuda pelopor bidang kebudayaan tingkat nasional Mas Romi Adi. Mas Romi, masyarakat Rembang sekarang mengenal sosok Romi Adi, terutama ketika jenengan masuk di TV dan naik ke atas panggung menerima penghargaan sebagai pemuda pelopor tingkat nasional. Ceritanya seperti apa Mas Romi? Awalnya ikut pemuda pelopor itu tidak pernah terbayangkan sama sekali Mas, karena memang saya lebih fokus ke organisasi saya dulu, karena memang dari Didipora pada saat itu mengotak saya, Mas kamu ikut pemuda pelopor ya? Pemuda pelopor? Apa Pak? Bisa kamu mewakili Rembang loh. Di Rembang nggak ada seleksi, enggak Mas, itu karena saya sudah yakin pasti kamu gitu. Beliau malah lebih yakin gitu loh, karena memang mungkin karena sejauh sebelum pemuda pelopor kan 2019, 2017 kebetulan IMMR kan pernah ikut organisasi kepemudaan berprestasi dan dapat juara 1 tingkat provinsi. Mungkin patokan beliau di situ gitu kan. Terus Mas ikut aja gitu. Aku nanya gitu, Pak, karena pada saat proses pemberitahuan itu H-4 penutupan di Jawa Tengah. Jadi deadline 4 hari, 1 minggu sampai 4 hari, dan pada saat itu posisi saya jadi panitia pemilihan duta wisata tahun 2019. Jadi sempat saya mau mengundurkan diri, tapi coba saja deh, karena mewakili Rembang gitu kan, oke lah ikut. Jadi saya beranikan diri, karena yang terus terang kalau pemuda pelopor itu diharuskan peserta harus membuat proposal itu kayak mungkin makalah skripsi gitu ya? Skripsi bener sampai tebel banget yang jadi saya nggak ada waktu buat itu, karena deadline-nya 4 hari sebelum penutupan Jawa Tengah. Terus saya kebut sampai siang malam, saya kirimkan ke
Pak Nuk pada saat itu di Dindikora itu. Terus 1 minggu setelahnya saya ditelepon, kamu wawancara ya, kamu tembus wawancara gitu. Wah, seneng ya, bisa tembus wawancara. Masuklah saya ke Semarang itu. Mas, belum lanjut. Iya. Lomba pemuda pelopor itu lomba apa tuh? Sebenarnya pemuda pelopor itu adalah lomba mencari sosok pemuda yang punya dampak di masyarakat. Dia harus bisa punya program, yang program itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, intinya itu. Dan pemuda pelopor itu di lomba ini ada 5 bidang, kalau tidak salah. 5 kategori. Pangan, pendidikan, sosbud, pariwisata saya, dan teknologi tempat guna. Dan Kebetulan Romi saya masuk di di pariwisatanya. Nah, jadi di situ nanti dipilih se Indonesia kan, karena lomba ini kabupaten ada, provinsi ada, nasional tertinggi ada. Jadi kalau lolos kabupaten masuk provinsi dan provinsi lolos juara 1 masuk di nasional, ditandingkan Dan lagi. Mas Romi mau ke Jawa Tengah untuk ke tingkat nasional. Iya, sebelum masuk di Jawa Tengah ada drama lagi. Oh gitu. Banyak. Bisa diceritakan Mas ya? Jadi pemilihan pemuda pelopor ini lomba paling lama dan paling sulit yang pernah saya ikuti. Nyebelin nggak? Nyebelin, ada nyebelinnya. Gitu ya. Nah, Oke. yang pertama setelah saya tadi di Semarang, tahap wawancara, ternyata proposal saya hilang, Oh gitu. ketlengsot. Jadi sudah pede masuk di juri wawancara, Mas proposalmu kok nggak ada, Oh, gitu. kaget lah, sudah Nggak punya ilfil, saudara dari? sudah ya wes, cuma ikut partisipasi dan saya juga nggak target menang, saya juga nggak pernah nyangka kalau saya juara 1 di tingkat provinsi, karena yang lain keren-keren gila-gila gitu kan, bawa prototipe, bawa bukunya sampai banyak-banyak dan sebagainya. Saya nggak, cuma paling aku mungkin penggembira gitu kan. Terus tapi alhamdulillah jurinya baik hati, Mas yaudah itu print dulu. Ngeprint, punya alhamdulillah lo bawa flash disknya. Oh, Terus gitu. saya nunut orang di kantor di sana ngeprint, setelah ngeprint wawancara lagi, kok iso ketlengsut gimana? Ternyata ya ada masalah miss. Oh gitu. Terus jujur kalau masalah proposal saya mungkin kalah dengan yang lain. Tapi pada saat itu saya PD-nya program saya bisa bersaing karena dari 2014 saya aktif di organisasi para IMMF, Kopeta juga ada, terus kemudian ada GNP dan lain-lain. Karena di lomba pemuda pelopor yang saya ajukan itu tidak hanya mendampingi desa wisata, tapi kamu di bidang pariwisata di daerahmu kamu ngapain saja. Nah di sana ada paparan, tidak sebatas paparan, harus ada bukti. Dan alhamdulillah rekam jejak di sosial media itu sangat membantu. Karena setiap saya ada kegiatan selalu saya posting Di Instagram kan? iya, di Instagram, di Facebook semua, jadi timelinenya urut gitu kan. Itu yang menjadi penolong saya pada saat gitu itu. ya. Jadi juri juga nggak percaya apa yang saya omongkan, nggak percaya begitu saja, semua di cross check. Setiap saya menunjukkan saya pernah sini begini, di cross check lah di internet, ternyata ada. Setiap saya buat misalnya aksi Sata Pesona itu saya juga presentasi tentang itu. Alhamdulillah di internet juga ada memuat tentang program-program itu. Dan itu dicek di sana ya? Dicek semuanya. Terus setelah itu saya sudah selesai, saya pun juga hopeless sih, mungkin ya cuma hanya penggembira. Langsung pulang, yus nggak sempat, apalagi ya nggak pernah terpikirkan saya masuk 3 besar, itu nggak terpikirkan. Terus berapa minggu ditelepon, kamu masuk 3 besar Mas, ditelepon tidak kurang. Serius ya? Masa sih Pak? Yakin loh? Iya, kamu masuk 3 besar, siapkan ya, nanti akan ada fact finding. Fact finding berarti juri turun ke lapangan, ngecek pengen wawancara langsung lebih dalam. Di saat itu saya ajak ke Lumbung, karena pada saat itu kan memang Pasar Lumbung prototipe program pendampingan desa IMMR sama Karang Taruna PNI PPSL itu kan. Saya ajak di situ, saya presentasi dan sebagainya. Sempat saya ragu, masa saya sudah bisa, karena memang persiapan fact finding itu kan beliau datang ke lokasi, tanya-tanya ini programnya benar-benar nggak, program yang kamu punya itu punya manfaat di masyarakat nggak. Dan alhamdulillah juga beliau ya mungkin melihat ada potensi gitu kan. Terus setelah selesai 1 minggu lagi, 2 minggu kalau nggak salah, ditelepon, kamu juara 1. Lemes lah. Tingkat Provinsi. Ya, terus ke Jakarta. Nah, saat dinobatkan juara 1 saya sempat nggak percaya, sampai saya telepon jurinya, Pak, nyun saya kok bisa juara 1, kenapa? Sebenarnya saya nggak pede, Mas, saya nggak benar-benar nggak pede, nggak menyangka loh, kok saya jadi juara 1, kenapa gitu? Ya karena programmu gini, karena memang yang dicari pemuda pelopor itu program yang punya tidak cuma untuk dirinya sendiri, tapi ada manfaat untuk orang lain. Ada multiplier Efeknya itu. Terus setelah saya
dinobatkan juara 1, saya dibimbing mentor-mentor saya di situ, ada 7 mentor dari dosen, rektor dan sebagainya, diuji materi. Jadi saya buat paparan dulu sebelum masuk di nasional itu saya memang digembleng di situ, digembleng, dikasih masukan-masukan dan sebagainya, dikuatkan programnya. Jadi di situ di Jawa Tengah diwakili oleh 3 orang, bidang pariwisata, pangan, dan pendidikan. Nah, terus itu saya masuk di nasional. Di nasional pun juga tahapnya panjang banget karena harus kamu buat makalah yang bagus itu, makalah disetor, nanti belum tentu makalah itu lolos ke tahap selanjutnya. Dan alhamdulillah kami bertiga lolos. Ya, dari lolos itu kami dari berapa ribu pemuda di Indonesia itu lolos tahap administrasi awal, terus tahap selanjutnya adalah dikunjungi. Jadi saya termasuk peserta yang dikunjungi, dan dikunjungilah tingkat nasional mengunjungi saya karena saya lolos 55 besar kalau nggak salah. 55 besar dikunjungi saya, terus presentasi, ditanya-tanya kamu ini dan sebagainya. Yang menanya kan memang panitia lomba ini, dan saya yakin juga beliau bukan orang sembarangan, tahu lah beliau, dan sempat ya nggak percaya kok saya sampai sejauh ini. Awalnya pun juga sempat mau menyerah, bukan nyerah sih ibaratnya, karena memang terlalu berat, memang beratnya capek banget Mas, karena harus mempersiapkan A, B, C, D sampai STNK dan SKCK dan lain-lain. Terus sampai itu beliau bilang, ini hadiah ini nggak itu loh ya, lomba ini nggak ada hadiahnya loh gitu, nggak ada hadiahnya loh ya. Terus saya nggak janji loh kamu bisa lolos ke nasional, dari dulu. Sebenarnya memang iya, nggak apa-apa Pak, yang penting saya pengen berproses dan punya pengalaman di sini. Terus sudah ditanya-tanya sampai di bus-bus dan sebagainya, saya jawab dan sebagainya, dia pulang. Terus 2 minggu saya lolos ke semifinal. Berarti ada tahapan-tahapan lama banget Mas. Semifinal saya diundang ke Jakarta. Jadi dari 55 orang itu ke Jakarta semuanya. Dan di sana kita harus presentasi program di depan 3 juri utama. Jadi jurinya itu ada dari rektor siapa, dokter siapa, sama alumni pemuda pelopor yang sudah senior kampus siapa gitu. Intinya itu 3 orang itu kita presentasi bener-bener di sana itu personality kayaan kepribadian, memang bener-bener ditanya, kamu gimana, videomu mana, kamu programmu apa gitu. Sama sampai dari malam sampai ke pagi ke sore, sampai bener-bener di deep interview dan disuruh presentasi program. Dan itu butuh biaya banyak yang pribadi atau? Sebenarnya kalau biaya jelas ada yang bagian difasilitasi dinas Dindipora, tapi lebih banyak pribadi. Oh gitu ya? Jadi saya sempat utang-utang juga. Karena harus membawa prototipe. Nah, prototipe itu kayak satu makalah yang harus cetak 5, 10, sedangkan satu makalahnya habis luar biasa. Tadi yang memang ibaratnya kalau serba segi mau bio. Jadi kalau saya modelnya, kalau saya sekali ngebur ya harus ngebur sekalian gitu kan. Jadi harus bawa prototipe kegiatannya, paparan dan sebagainya. Jadi kayak wirawirinya, transportnya. Tapi alhamdulillah kalau transport sama penginapan ditanggung Kemenpora. Jadi setelah pertama datang di Jakarta itu ketemulah sama teman-teman yang keren-keren banget dari seluruh Indonesia. Ada yang dosen S2. Saya sempat insecure sih, kayak nggak pede. Saya kan cuma mungkin satu-satunya yang lulusan SMK pada saat itu, SMK S3 ya. Jadi yang lainnya itu sudah S2, S1, kemudian dosen, rata-rata dosen. Kemudian ya udah, mungkin ya pengalaman saya sudah sampai sini sudah senang, nggak pernah membayangkan sampai grand final sih, nggak pernah sedikit pun. Terus setelah itu sudah selesai rangkaiannya, pulang kembali ke daerah masing-masing. Di sana kan ketemu banyak orang yang menginspirasi, program-programnya bagus-bagus. Kalau yang pariwisata itu hanya 10 orang dari seluruh Indonesia, 10 orang yang lolos di tahap semifinal itu tadi. Nah 10 orang itu kan sudah paparan, sudah itu disuruh pulang lagi. Setelah itu dapatlah informasi kamu masuk 3 besar.
kamu masuk grand final. Kaget lah jadi saya sempat nggak nyangka, masa saya yakin sempat dapat 3 besar gitu. Saya sempat nggak percaya, kenapa? Saya sempat nggak pernah membayangkan sampai ke sejauh itu, Mas. Terus sampai situ masih ada yang namanya kunjungan lagi dari provinsi. Jadi di sana itu ada pihak kurat pencocok data. Saya kira setelah tapi belum tahu dapat urutan berapa belum. Jadi 3 besar itu ada tim yang mendata lagi, ini bener nggak sih orangnya? Orangnya datang ke sini lagi. Kebetulan saya kan di situ ada program pendampingan desa, ada beberapa desa saya ajak mereka muter-muter pariwisata, kemudian saya paparan lagi, berulang-ulang lagi sama seperti pada saat babak seperempat final dan semifinal itu. Kemudian setelah itu saya dapat info kalau saya terbaik 2. Jadi sempat di sana dipanggil, dikasih penghargaan itu di Inews TV bersama teman-teman. Sebenarnya juga nggak menyangka saya gitu, Mas. Saya tanya sampai kayak kepo sebenarnya. Perasaannya ketika jenengan disorot kamera bahwa yang nyorot ini TV bukan TV lokal tapi TV nasional, dan semua orang di seluruh Indonesia tertuju kepada jenengan di layar TV-nya. Makanya seneng, terharu karena memang apa yang saya lakukan selama ini tidak sia-sia, kan bisa membanggakan kabupaten dan diri saya sendiri. Justru Mas, yang lebih pede itu orang lain, teman-teman saya. Saya selalu nggak pede, Mas, selalu tidak pede. Dan termasuk pede. Romi Adi itu orang Rembang, saya kenal. Gitu. Ketika saya di luar itu, ketika ketemu teman-teman Romi Adi itu teman orang Rembang itu saya kenal, dan sampai kelas saya di SMP 1 saya bilang begitu. Dan saya ikut pede. Justru orang lain malah lebih yakin pasti kamu bisa, terus sampai saya sejauh ini ya kayak dapat ini ya dalam diri saya. Sempat curhat sama rekan saya di dinas juga ya, dia mengatakan namanya orang poso mesti akan riyoyo. Maksudnya apa Pak? Ya ini riyoyomu, ini hari rayamu, karena kamu sudah berpuasa bertahun-tahun ya, ini repot untuk kamu. Malah beliau bilang gitu. Terus saya ya terdiam, termasuk ya agak harus juga, mungkin iya. Jadi saya punya kesimpulan bahwa siapapun yang benar-benar berpuasa dia akan berhari raya. Mas Romi, iya. Dari perjalanan seorang Romi Adi yang anak desa, tinggal di panti asuhan, sekolah salah jurusan, sampai menjadi seorang Romi Adi yang dikenal oleh orang seperti sekarang ini, ada nggak pelajaran-pelajaran yang bisa jenengan ambil dari perjalanan hidup seorang Romi Adi? Perjalanan saya kan pernah yang merasa saya hidup saya nggak ada gunanya, misalnya saya sempat pernah merasakan semacam itu karena 1 tahun tidak ngapa-ngapain dan sebagainya. Jadi saya berpikir jika kamu merasakan seperti itu, maka dermakan semangatmu, dermakan kekuatanmu, dermakan pikiranmu, reaksimu untuk orang lain. Jadi karena saya berpendapat bahwa apa yang kita miliki itu sebagian besar adalah sebagian persen, beberapa persen di dalamnya adalah hak orang lain. Maka pada saat kamu merasakan down, maka ya udah berkegiatan positif lah untuk orang lain gitu kan. Maka setelah itu kamu akan menemukan sesuatu yang menyenangkan dari, maksudnya berkah dari apa yang kamu lakukan untuk orang lain itu. Jadi pedoman saya, semangat kita sebagian persen itu hak orang lain. Jadi gunakanlah untuk orang lain itu, dan jadilah cahaya di jalanmu masing-masing. Nah, kalau misalnya suka di nari ya tekunilah, misalnya suka di sosial ya tekunilah, asal itu positif. Kalau kebetulan saya akan di pariwisata ya, kalau suka pariwisata ya tekunilah gitu kan, asal itu positif. Luar biasa perbincangan dengan sosok Romi Adi. Banyak pelajaran bisa kita ambil dari sosok Romi Adi. Dari perjalanan seorang anak kampung, dari perjalanan dari anak yang pernah tinggal di panti asuhan menjadi seorang Romi Adi yang dikenal banyak orang. Tentu ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita peroleh dari sosok Romi Adi yang kita bicarakan kali ini. Mudah-mudahan perbincangan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa bertemu lagi dalam acara atau program di IRB yang lain, dalam profil dan tokoh yang lain,
masih bersama Info Bang Berbagi. Saya Bakhtiar Winarno, apabila ada salah mohon maaf, ajak melakukan becik sanajan sidek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ramyadi. Sama-sama Mas.